Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 15 Desember 2024. Hari Minggu Advent ketiga. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini masih berhubungan erat dengan misi umum dari pewartaan Yohanes Pembaptis, yaitu seruan pertobatan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada semua orang di seluruh daerah Yordan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Terhadap seruan itu, orang banyak bertanya pada Yohanes Pembaptis, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat supaya kami memperoleh pengampunan? Yohanes memberikan jawaban bahwa intisari pertobatan adalah mencintai sesamanya. Artinya mereka harus solider dan rela berbagi dengan orang-orang yang menderita dan tidak punya. Mereka harus bertindak adil dan berlaku jujur. Mereka tidak boleh korupsi dan menekan hak-hak asasi manusia. Dari jawaban Yohanes ada 3 hal yang bagi saya penting. Pertama, pemberian kepada orang lain. Hal itu terungkap dalam perkataan Yohanes, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang lain yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Berdasarkan jawaban ini, pertobatan terjadi bila karena cinta dan demi cinta kita memberi apa yang menjadi milik kita. Hendaklah kita tetap menunjukkan cinta kepada orang lain dengan memberi atau membagi-bagi kepunyaan kita dengan sesama. Maka jangan menjadi orang yang pelit dalam hidup. Memberi jangan tunggu kita punya. Apa yang kita punya saat ini, beranilah kita mau berbagi dengan yang lain. Dan itulah berkat. Kedua, penerimaan yang sesuai dengan dari orang lain. Mengenai hal ini, Yohanes Pembaptis berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Bahasa kita sekarang agar kita jangan pungli. Dalam arti ini kita tidak mencintai orang lain bila tagihan kita melebihi tuntutan yang seharusnya. Dan ketiga, hidup apa adanya. Mengenai pertobatan model ini, Yohanes berkata, jangan merampas dan jangan memeras, cukuplah dirimu dengan gajimu.
Kalau bahasa kita sekarang ini, jangan korupsi, jangan serakah. Tapi selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan yang menjadi hak-hak kita. Saudara-saudariku yang terkasih, menurut Yohanes, Allah menawarkan keselamatan kepada semua orang. Namun barang siapa tidak rela membantu sesamanya, atau bertindak tidak adil terhadap sesamanya, atau bahkan memerasnya, tidak akan memperoleh keselamatan yang dijanjikan Allah itu. Mahatma Gandhi, pemimpin spiritual bangsa India, pernah mengatakan, dalam arti tertentu kita semua adalah pencuri. Mengapa? Menurut dia, kita adalah pencuri kalau kita memiliki barang-barang yang tidak sangat kita butuhkan. Sementara banyak orang yang tidak memiliki barang-barang yang sangat mereka butuhkan untuk mempertahankan hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Pernyataan Mahatma Gandhi ini disebabkan karena kenyataan bahwa di India ada ratusan juta manusia yang hanya makan sekali sehari. Sementara tidak sedikit orang yang hidup dalam kemewahan. Karena itu Gandhi menghimbau masyarakat India untuk rela berbagi dengan orang-orang yang tidak punya. Pengalaman yang sama sebenarnya terjadi di bangsa kita ini. Di Jawa segala sesuatu terpenuhi. Tapi di luar Jawa kita bisa menyaksikan banyak masyarakat kita yang miskin dan menderita. Apakah di luar Jawa tidak ada kekayaan bumi? Sangat banyak, tapi semua dibawa ke Jawa. Diperparah lagi dengan para pejabat kita yang korupsi, yang serakah. Akibatnya semakin banyak masyarakat kita yang miskin dan terlantar. Orang tidak pernah jerah dengan korupsi, walaupun terus ditangkap, tapi niat untuk korupsi selalu ada. Bahkan mereka tidak merasa terbebani dengan apa yang mereka lakukan. Inilah kesedihan dan tantangan kita. Orang tidak pernah malu lagi untuk melakukan kecurangan itu. Dan mengapa orang begitu tega menyaksikan menderita bagi sesama yang lain? Dengan situasi yang seperti ini kita perlu memperhatikan apa yang dikatakan Mahatma Gandhi. Kita mesti rela untuk berbagi dan memberi kepada sesama kita yang membutuhkan. Dan itulah cinta. Saudara-saudari terkasih, kalau hari ini kita bertanya pada Yohanes Pembaptis apa yang harus kita perbuat supaya kita selamat, Yohanes Pembaptis akan menjawab, berbagilah dengan orang yang tidak punya, jangan pelit. Bertindak adil terhadap orang yang lemah dan tidak berdaya. Carilah rezeki yang wajar dan jangan mengorbankan sesama yang lain. Jangan suka memeras, jangan korupsi, jangan menipu. Singkatnya Yohanes akan mengatakan, jadilah orang Katolik yang baik dan benar. Mungkin itulah yang harus kita lakukan selama masa Advent ini dan selama hidup kita. Hanya dengan cara itu kita akan mempantaskan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan itu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.